Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa channel YouTube Smais SMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMA Sabilul Mutadin yang Bapak sayangi, yang sekarang sedang menyaksikan acara Ramadan Beriman dan sambil menunggu buka puasa bersama keluarga di rumah masing-masing. Kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah cerita tentang anak iblis. Alkisah dahulunya ada seorang tua yang rabun matanya. Ia tidak bisa lagi melihat, tetapi masih bisa pergi ke masjid. Ia pergi ke masjid dengan tongkatnya. Memang jarak antara rumahnya dan masjid tidak terlalu jauh. Ketika suara azan, orang tua ini bersegera pergi ke masjid, dan jalan menuju masjid itu berlobak-lobak. Kadang ada kerikil-kerikil, sehingga kadang-kadang orang tua ini tersandung kerikil, tersandung batu, berjalan dengan terkopoh-kopoh. Pada suatu ketika azan telah berkumandang. Orang tua ini pergi ke masjid dengan mengambil sebuah tongkatnya. Ketika di perjalanan menuju masjid, orang tua ini tersandung batu besar. Hampir saja dia mau terjatuh. Namun tiba-tiba ada seorang anak remaja yang langsung memegang tangan orang tua tersebut, langsung menuntunnya, mengawalnya, membawanya ke masjid. Anak ini bertanya kepada kakek tersebut, "Kakek mau kemana?" Kata sang kakek, "Saya mau ke masjid." "Baiklah kek, akan saya antar kakek pergi ke masjid." Setelah sampai di masjid, anak itu berkata, "Kek, sekarang sudah sampai di masjid. Ini sudah di halaman masjid. Silahkan kakek melanjutkan untuk pergi ke dalam masjid." Lalu kakek pun bertanya kepada sang remaja itu, "Terima kasih ya nak, kamu sudah mengantarkan saya ke sini. Tapi mengapa kamu tidak masuk ke masjid?" Seorang anak remaja tadi menjawab, "Mohon maaf kek, saya memang disuruh oleh ayah saya mengantarkan kakek hanya ke depan pintu masjid saja, dan saya dilarang ayah saya untuk pergi memasuki masjid." Kakek terkejut, "Loh, kenapa jadi demikian? Jadi kamu dilarang oleh orang tua kamu. Siapa orang tua kamu dan siapa kamu?" Anak remaja itu menjawab, "Orang tua saya adalah iblis dan saya adalah anaknya iblis." "Kenapa jadi kamu mau mengantar kakek sampai ke masjid ini?" "Ya," kata orang tua saya, "kakek itu sudah tidak bisa ditahan lagi untuk pergi ke masjid. Niat dan semangat kakek cukup kuat. Jadi," kata orang tua saya, "jangan sampai ketika kakek di perjalanan itu sampai terjatuh tersandung batu, sehingga akan menambah
amal pahala kakek, akan menambah kebaikan kakek. Untuk mengurangi amal pahala dan kebaikan kakek, maka kata orang tua saya, dibantu, ditolong kakek tersebut untuk pergi ke masjid. Inilah salah satu kiat-kiat oleh para iblis. Dia menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara. Kalau tidak bisa lagi dengan mengajak kemaksiatan kepada anak-anak Adam itu, mereka berupaya paling tidak menambah amal-amal para anak Adam tersebut. Para pemirsa channel YouTube Semais SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama, berapa banyak anak-anak kita yang tidak berani masuk ke masjid, malah kebut-kebutan di jalan raya, bahkan di depan masjid, sehingga jemaah masjid sangat terganggu kekhusyuan dalam melaksanakan ibadahnya. Apakah anak-anak kita telah menjadi anak iblis? Berapa banyak anak-anak kita yang ribut berkeliaran di daerah masjid dan malah di dalam masjid pada saat jemaah melaksanakan sholat. Apakah anak-anak kita itu sudah menjadi anak iblis? Jika memang mempunyai zuriat dan keturunan, patutkah kalian menjadikannya iblis dan zuriatnya sebagai pemimpin selain aku, kata Tuhan, sedang mereka adalah musuhmu. Surah Al-Kahfi ayat 50. Anak-anak iblis itu bermacam-macam. Ada yang bertugas mengganggu orang sholat, namanya khinzib. Jadi yang suka mengganggu orang sholat itu anak iblis yang bernama khinzib. Adapun pengganggu orang yang berwudu, itu namanya walhan. Provokator, pemegang kendali ekonomi, itu namanya zalambur. Membuat promosi berlebihan yang tidak sesuai dengan barangnya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, perbuatan yang lainnya. Selain itu, awar. Awar ini adalah anak iblis yang membangkitkan gairah zina, pengganggu mata sehingga membuat mengantuk bila beribadah dan membaca Al-Quran. Itu wasnan namanya. Ada lagi anak iblis yang kerjanya mendramatisir suatu perkara sehingga
mereka tertimpa musibah, tak dapat menahan emosi dan kesedihan, lalu histeris dan berteriak-teriak dan meratap. Ini terkenal dengan nama tabr. Ada lagi yang namanya dasim. Ini juga anak iblis yang menyertai kita makan dan minum serta ikut menginap di rumah-rumah kita, di samping mengganggu pasangan suami istri yang berasik-asikan. Jadi dasim ini mengganggu kita dalam makan minum. Kita lupa bismillah ketika makan dan minum, maka itu anti iblis itu. Atau ketika seorang suami sedang berasik-asikan dengan istrinya, melakukan hubungan intim, lupa dengan bacaannya, ya. Nah, ini juga diganggu oleh anak iblis tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Mamun. Ini adalah anak iblis yang menyebar isu, provokasi, kerusakan dan pengerusakan. Satu lagi Albib. Albib ini adalah anak iblis yang bertugas mempecundangi para nabi dan wali. Itu tugasnya. Iblis pun juga punya anak angkat. Mereka itu ada 3. Jadi ada 3 golongan anak angkat iblis. Demikian seperti diceritakan oleh iblis sendiri kepada Ibnu Mas'ud. Mereka itu ialah yang pertama, yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik dari siapapun. Nah, ini anak-anak iblis nih. Kadang mau dipadahi, kadang mau dinasehati. Yang kedua, yaitu pedagang yang hanya mengambil keuntungan pribadi tanpa memandang kemaslahatan dan kepentingan orang lain. Nah, ini bagi para pedagang, kepentingan inya aja dipikirkan tanpa mikirin kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat tetapi tidak mau berdoa. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bubar tanpa doa, tanpa wirid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita jaga anak-anak kita, khusus anak bapak. Marilah kita gunakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.